Mari kita baca perikopnya ya. Diubah dan dibangun menjadi rumah rohani bagi tempat kediaman Allah, menjadi imamat kudus yang melayani Allah. 1 Petrus 2 ayat 4, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Marta, bisa? Atau Lady langsung? Karena itu bagi kamu yang percaya, ia maha bangunan menjadi bahan dan Ya, boleh diganti Lady mungkin. nggak kedengeran tes? Nah, Ya. udah tuh. Ya, silakan. Halo? Ya. Nggak kedengeran kah? Enggak, baru masuk. Oh, jadi baca lagi atau enggak? Ya, baca lagi, karena belum kebaca. Tadi udah? Oke. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan mereka juga telah ditentukan untuk itu. Untuk memberitakan kebaikan yang memanggil. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Amin. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. 4. Kehidupan Kristiani dan penderitaannya. A. Suatu hidup secara unggul terhadap semua manusia dalam segala perkara. Sebagai pendatang. 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menaati kamu menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Terhadap lembaga manusia. 13. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Maupun kepada para penguasa yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara seimanmu, takutlah kepada Allah, hormatilah raja. Haleluya. Amin. Jadi kita sampai di sini ya bacaannya, tapi maknanya banyak ya. Sampai di sini ada yang mau
menyampaikan sesuatu yang bisa didapatkan, atau mungkin bertanya gitu. Dari ayat 4 sampai 17 ini. Aku coba share ya. Aku terkesan di ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa. Di ayat 12. Ya, yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Teman-teman, kita tahu ya, bangsa Israel itu kenapa mereka ini menjadi bangsa yang jahat gitu ya, bangsa yang jatuh. Padahal mereka kan umat Allah gitu ya. Allah memilih mereka sendiri, tetapi dari perbuatan-perbuatan bangsa Israel sendiri justru tidak menunjukkan ya bahwa mereka itu adalah bangsa yang mengenal Allah. Bahkan ada juga catatan yang dikatakan bangsa Israel ini melakukan dosa yang dilakukan bahkan lebih buruk gitu ya daripada bangsa-bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan gitu. Dan hari ini ya kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan, kita jangan mencontoh sikap buruknya bangsa Israel gitu. Kita seharusnya memiliki cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa. Karena itu kita juga perlu ya memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan juga mengambil Kristus sebagai kekuatan kita gitu, supaya sehingga ketika orang-orang di lingkungan kita melihat gitu ya bagaimana cara kita hidup, yaitu bisa melihat ada satu ekspresi Allah gitu ya di dalam hidup kita. Dan memang hal ini sungguh yang nggak mudah ya, karena memang diri kita masih daging dan juga kita pasti tidak mungkin kan mencapai standar Allah. Tetapi teman-teman, kita nggak boleh khawatir karena Tuhan telah menjadi hayat itu sendiri yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang sempurna seperti Bapa kita. Karena itu, marilah kita tetap tinggal di dalam roh, tetap tinggal gitu ya, memperhidupkan hayat kekal yang telah Tuhan berikan, sehingga ketika orang-orang di sekeliling kita melihat bagaimana cara kita hidup gitu ya, ada satu kesaksian gitu. Mari sama-sama kita berlatih hal ini ya, supaya Tuhan itu punya ekspresi dan juga punya satu kesaksian gitu di bumi, bagaimana umat yang telah Dia pilih dan juga kita adalah orang-orang yang telah Dia selamatkan. Thank you. Amin. Aku juga menikmati ya di ayat 9 sama 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Di ayat 10 sih yang paling terkesan bahwa dikatakan bahwa kita ini sebenarnya dulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi memang dulu ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, sebenarnya umat yang paling dikasih oleh Allah itu adalah bangsa Israel ya. Selain bangsa Israel, ya bukannya Allah nggak peduli ya, tapi yang benar-benar dikasih adalah bangsa Israel. Bahkan ketika kita masuk di kitab Injil ya, kita melihat bahwa orang Israel atau orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat tanda kutip dikhususkan ya oleh Allah gitu. Bahkan keselamatan tuh sebenarnya dahulu harusnya cuman buat bangsa orang Yahudi ya, bangsa Israel. Tapi hari ini ya maksudnya bukan mengucap syukur bangsa Israel berbelok ya, tapi ya puji Tuhan gitu, hari ini keselamatan yang Allah berikan itu bukan hanya kepada bangsa Israel aja ya hari ini, tapi juga kepada kita orang-orang yang bukan Yahudi ya. Jadi hari ini kita juga belajar mengucap syukur ya atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di ayat 9 dikatakan kita ini menjadi imamat yang rajani ya. Imamat yang rajani dan juga umat Allah sendiri ya. Tapi ada satu fungsi kita yang perlu kita garis bawahi, yaitu kita perlu menjadi orang-orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ya. Antara lain ya belas kasihan Allah kepada kita ya, yang tadinya kita ini tidak terhitung, tapi hari ini puji Tuhan melalui kita diselamatkan, kita menjadi terhitung ya, menjadi umat Allah. Amin. Amin. Aku juga terjamah di ayat 9 di bagian kata imamat yang rajani.
Nah, mungkin di zaman Perjanjian Lama itu yang jadi imam itu hanya beberapa orang pilihan. Nah, yaitu umat Lewi, Bani Lewi gitu. Nah, tapi puji Tuhan hari ini kita semua adalah imamatnya yang rajani. Mungkin dulu imam itu mempersembahkan kurban ya, tapi hari ini kita itu bukan mempersembahkan kurban yang fisik seperti kambing, domba, tapi kita mempersembahkan kurban yaitu manusia. Bukan untuk dibakar, tapi adalah untuk dibawa kepada Allah. Jadi imamat yang rajani ini adalah status kita hari ini untuk membawa orang kepada Allah, mempersembahkan orang kepada Allah. Puji Tuhan. Aku juga menikmati dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Jadi ini juga adalah satu tugas kita dan tanggung jawab kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya ajaib. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi dari Asel atau Herlin? Saya tambahkan. Oke, saya hitung 1 sampai 5 ya. 1. Nyanyi. Tes. Halo? Ya. Silakan. Sudah ya? Amin. Asel? Udah ya? Hilang. Oke. Aku menikmati di ayat 4. Situ dikatakan ya, bahwa Kristus adalah batu hidup ya. Nah, sini dikatakan untuk menjadi hayat kita, Kristus adalah benih. Untuk pembangunan Allah, Dia adalah batu. Nah, setelah menerima Dia sebagai benih hayat, kita perlu bertumbuh agar kita dapat mengalami Dia sebagai batu yang hidup di dalam kita. Amin. Ya, sini aku apresiasi lagi ya Kristus sebagai batu yang hidup. Ya, hari ini perlu terus kita bertumbuh di dalam hayat, baru ya ada satu pembangunan gitu. Nah, bagi orang-orang dunia ya, di ayat berapa tuh? Di ayat 7 di situ kan orang Yahudi ya. Itu dikatakan batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya orang Yahudi itu menolak Tuhan gitu ya. Nah, tapi ya, kita yang tahu bahwa ya Tuhan itu adalah batu yang hidup ya. Ya, semoga ya kita yang memusnahkan Dia itu. Amin. Oke, thank you Axel. Puji Tuhan ya. Jadi semua sudah mendapatkan kenikmatan, juga sudah membagikannya. Semoga ini tertanam ya dalam hati kita, bukan hanya sekedar lewat begitu saja. Oke, jadi tadi kita sudah bahas ada 4 perikop ya, dari diubah dan dibangun menjadi rumah rohani, bagi tempat kediaman Allah, menjadi imamat kudus yang melayani Allah, lalu juga untuk memberitakan kebajikan yang memanggil ya, lalu juga supaya kita boleh hidup dalam cara yang unggul,
terhadap semua manusia dalam segala perkara, ya. Jadi kita sebagai pendatang dan di antara orang bukan Yahudi juga terhadap lembaga manusia. Ya. Jadi betul adalah kita orang-orang yang telah ditebus, ya. Tapi sekali lagi ini adalah pilihannya. Jadi memang sekali lagi juga sangat baik yang dikatakan Matius pasal 7 ya. Bagaimana pintunya sempit ya, jalannya sesak ya. Berarti apa? Hari ini kita sebagai orang yang beriman, kita telah memiliki batu penjuru itu ya, batu yang dibuang. Ya, dia dipilih, dihormati di hadirat Allah, tapi dibuang oleh, tadi Aksel sudah bilang ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang dunia. Nah, hari ini kita milih yang mana? We choose the best one or the worst. Ya, kita kalau pilih yang terbaik adalah kita ambil batu itu menjadi dasar kita dalam setiap perkara. Ya. Artinya apa? Dia begitu mustika bagi kita, dia begitu berharga bagi kita, ya. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, maka sekali lagi bisa hilang. Artinya apa? Sekali lagi di ayat yang ke-8, mereka tersandung padanya. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan mereka juga telah ditentukan untuk itu. Jadi kalau kita lihat kenapa sekarang banyak orang, atau mayoritas mungkin kebanyakan, tidak setia baca firman, tidak mengambil Tuhan sebagai yang utama, karena tersandung. Tersandung di sini artinya apa? Karena nggak taat. Firman ngomong apa, ada namanya toleransi dari dirinya. Nggak apa-apa lah, nggak dilakuin ya. Kita disuruh baca kitab, ya udah nanti aja kan bisa. Makanya nggak baca-baca ya. Intinya misalnya hari ini bolong ya, esok nggak apa-apa lah sedikit ya, bolong lagi. Akhirnya bolong terus setahun itu. Nah hari ini teman-teman, maka sekali lagi ayat 9 ini juga sangat baik ya. Ini bukan hanya tulisan, tapi biarlah menjadi dorongan kepada kita, seperti sebagaimana ya misalnya tanda kutip, contoh yang kurang baik, Soekarno mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Ya sekarang kita sebagai orang yang telah merdeka di dalam Kristus harusnya adalah orang-orang yang terpilih, yang rajani, ya, imamat yang rajani. Nah, jadi apa? Sekarang tugasnya kita memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Tadi semua sudah menyampaikan itu ya, bahwa ya kita bagaimana orang Kristen ini demikian dan sebagainya. Tapi tidak cukup sampai di situ ya. Memang kita adalah orang-orang yang bebal ya, kadang kita memang suka jatuh lagi kesalahan yang sama, tapi mari kalau ada kesalahan yang sama kita bertobat, kalau mau terus maju ya kita perlu terus bertumbuh ya. Maka di ayat yang ke-11 Paulus bilang apa? Supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ya. Sekali lagi, keinginan daging ini memang kelihatannya nyaman, nikmat, dan enak. Tapi sekali lagi kalau kita lihat ya, makanan-makanan jasmani pun kalau yang enak-enak saja, itu biasanya sering membawa penyakit. Maka kita perlu ditambah dengan sayur ya. Memang nggak enak kan sayur itu, pahit atau bagaimana, tapi itu yang menyehatkan. Nah demikian pun dengan kehidupan rohani. Maka milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apa? Mereka ketika berbicara yang tidak baik tentang kita, that's not us. Karena kita berbuat sesuai dengan firman. Ya, sekali lagi, tunduklah. Nah, maka bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sekeliling. Ya. Misalnya ada ya pemerintah, ya presiden, ya kita tunduk kepada pemerintahan itu. Nah, maka kita ketika melakukan itu semua tahap-tahap itu, terjadi apa? Kita menjadi berkat, kita melihat banyak orang bisa sukacita karena kedatangan kita atau kehadiran kita. Ya, itulah tujuan dari Petrus menulis surat ini, supaya kita betul-betul boleh tunduk kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi, bukan karena kuat dan gagah kita bisa mengikuti atau menaati firman, tapi karena kita sadar bahwa saya adalah orang berdosa, saya perlu Yesus, saya perlu merendah, ya, tiap pagi, tiap saat, ya, tiap hari, memiliki satu permulaan yang baru bersama dengan Tuhan, that's it. Ya. Nggak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Ya.
Semoga Tuhan merahmati kita, Tuhan menguatkan kita semua. Oke, saya rasa kita cukup sampai di sini ya. Sekali lagi mohon Tuhan merahmati kita semua. Oke, kita doa. Adakah yang bersedia untuk mendoakan kita semua? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya doakan ya. Mari kita sama-sama sehati. Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Kasih yang tidak berkesudahan kami peroleh. Tuhan, oleh karena itu, biarlah sehari demi sehari ini, kami boleh terus diperbarui iman kami, tekad kami, penghidupan kami di hadapan Allah. Meskipun situasi masih online, kami tidak ada yang mengawasi, tapi ada Dikau di dalam kami, Tuhan sertailah. Ada Kati Ella Excel, ada Herlin, Lady Martha, juga setiap teman-teman yang tidak bisa bergabung malam ini. Dan ada Maria juga diriku, Tuhan sertailah kami semua. Sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang telah ditebus, kami tidak menyia-nyiakan bagaimana Dikau telah memberikan kasih karunia itu. Tuhan, berkatilah sepanjang hidup kami, sisa beberapa hari ini di tahun ini, sampai bulan Desember, dan kami boleh dipenuhi oleh Kristus, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang seperti kebanyakan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, jagalah kesehatan kami semua, sehingga kami boleh tetap sehat untuk hidup bagi Allah. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, demikian ya malam ini.